Ya, selamat pagi. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di sini. Hari ini kita akan belajar IPS, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan sampurasun dan salam rahayu kita semua. Ya. Kenapa saya ingin menggunakan kata sampurasun dan salam rahayu? Karena saya ingin melestarikan budaya Indonesia secara umum dan budaya Sunda secara khususnya. Sampurasun artinya kalau di saudara-saudara kita Muslim Assalamualaikum, dan salam rahayu artinya diberkati buat kita semua untuk segala kesehatan, segala kegiatan kita, segala usaha kita yang baik tentunya Tuhan akan memberkati. Amin. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 tentang keruangan dan interaksi antar ruang dan lingkup Indonesia. Apa hubungannya sih ruangan dan interaksi antar ruang? Ini berkaitan banget dengan kehidupan kita di bumi, khususnya di mana tempat kita tinggal. Karena kita tidak hanya saja tinggal di mana tempat kita tinggal, tapi juga kita pasti akan bepergian ke satu tempat. Apakah itu sekolah, apakah itu rumah teman, ataupun bahkan keluar kota, luar negeri. Ya. Oke, kita dulu lihat pertama adalah konektivitas antar ruang dan antar waktu. Konektivitas, koneksi atau hubungan antar ruang dan antar waktu. Sebelumnya kita lihat dulu ya, apa itu ruang. Di sini dikatakan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia makhluk lain hidup melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi kalau ruang itu berbeda dengan ruangan. Kalau ruang itu batasannya luas, ya. Beda dengan ruangan. Ruang tempat tidur, ruangan kelas, ruangan aula, ya. Ada batas-batasnya yang dibuat biasanya oleh manusia, berupa tembok, pagar, apapun itu. Sedangkan kalau ruang itu batasannya luas. Contohnya misalnya Taman Koko Indah. Taman Koko Indah itu batasannya luas. Mister kan ada pagar, bukan pagar, tapi kalau kita lihat batas-batasnya, ya kita ada di Bandung mana nih? Kabupaten Bandung. Ya. Berbatasan dengan Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Barat, dan sebagainya. Batasannya sangat luas. Oke. Konektivitas antar ruang dan waktu itu konsepnya ada 3. Ada ruang absolut, ruang relatif, dan ruang relasional. Apa sih tentang ruang absolut itu? Relatifnya kayak gimana? Ruang relasional itu seperti apa? Yuk kita lihat satu-satu. Ruang absolut berkaitan dengan letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contohnya Indonesia pada garis lintang 6 derajat lintang utara, 11 selatan, dan 95 sampai 141 bujur timur. Ya. Artinya kalau misalnya kita ke satu tempat, ya, kalau kita lihat di Google Map itu biasanya ada yang disebut dengan koordinat, letaknya di mana, berapa derajat, berapa menit, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang yang menuju tempat tersebut tidak kesasar. Yang berikutnya adalah ruang relatif, mengacu pada hubungan antar berbagai lokasi di mana perpindahannya dilakukan tidak dalam jangka waktu yang berdekatan. Ya, misalnya karya wisata siswa SMPK 3 Bina Bakti ke Jogja. Itu dilakukan setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Ya. Artinya kita nggak setiap saat ke sana. Jadi setahun sekali, angkatan yang berbeda pula. Artinya kita ke sana itu ya pasti dalam jangka waktu yang relatif lama. Misalnya gini, kalian liburan. Nah, kalian liburan itu pasti kan nggak setiap hari. Misalnya kalian ke Bali, apakah kalian tiap hari ke Bali? Enggak. Ya. Mungkin liburan kenaikan kelas, mungkin liburan Natal atau liburan Paskah, seperti itu. Nah, beda dengan ruang relasional, berkaitan dengan kegiatan manusia di mana pergerakan dan perpindahannya
dilakukan secara berkala, bahkan rutin. Misalnya pergi ke gereja setiap minggu, atau berangkat sekolah tiap hari. Gak mungkin kan kalian sekolah setiap bulan Oktober saja misalnya. Enggak kan? Artinya yang kamu lakukan itu sering, ya. Tiap hari, hampir tiap hari. Artinya antara ruang relatif dan ruang relasional itu lebih sering dilakukan oleh kita sebagai pelaku pergerakannya. Ya. Berikutnya, kita akan lihat mengenai distribusi ruang atau spatial distribution. Adalah keberulangan suatu objek atau penampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Misalnya kita lihat Bogor dikenal sebagai kota hujan. Kenapa? Di situ dikatakan ada daerah di sini, daerah tempat fenomena alam terjadi. Sering terjadi hujan. Nanti di peta, saat kalian nanti akan belajar tentang peta, fenomena alam itu sering terjadi di satu tempat yang di satu tempat yang sering terjadi hal seperti itu. Artinya menjadikan tempat tersebut suatu yang khas karena sering sekali adanya kejadian seperti itu. Berikutnya, ada pola ruang atau spatial pattern. Pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda bumi yang dapat diamati. Nah, contohnya apa? Ya. Gunung Tangkuban Perahu. Ini kan menceritakan tentang posisi dan lokasi. Di sebelah Gunung Tangkuban Perahu, ada ke sebelah baratnya ada Gunung Gede, ada Gunung Pangrango dan sebagainya. Semakin ke timur ada Gunung Takutak dan Gunung Galunggung dan sebagainya. Itu menunjukkan satu tempat, ya. Contohnya begini, di Taman Popo Indah, kamu rumahnya di mana? Taman Popo Indah. Taman Popo Indah berapa? 1, 2, 3, atau 5. Kalau cuma misalnya kamu hanya tulis nomor rumah dan bloknya tanpa mencantumkan Taman Popo Indah berapa, itu kalau ada yang beli paket, yang nganter paket, itu akan bingung. Loh, ini Taman Popo Indah berapa ya? Nah, jadinya kenapa harus ada seperti ini? Supaya nggak kesasar orang seperti itu. Ya. Nah, kita lihat fenomena waktu dapat dilihat dari hal berikut. Ini waktu, ya. Nah, waktu itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Ya. Waktu bisa maju, nggak bisa berhenti, nggak bisa mundur. Ya. Nah, hal ini membuat kita itu terikat dengan waktu. Contohnya apa? Kita dari bangun pagi nih, misalnya kalau kalian sekolah mungkin bangunnya dari 5:30, ya, karena harus mandi dulu dan sebagainya. Dari mulai melek bangun tidur sampai mandi sampai kamu siap berangkat ke sekolah, itu kira-kira butuh berapa menit? Dan itu pasti akan dilakukan. Karena apa? Waktu itu berjalan terus. Manusia perlu waktu. Ya gitu, Mister. Iya dong. Contohnya kita napas. Satu kali tarikan napas sambil kita mengeluarkan napas, itu berapa detik? Ya, seperti itu. Nah, kita lihat fenomena waktu dapat dilihat dari hal berikut. Pertama, peristiwa siang dan malam. Kita bisa tahu bahwa siang dan malam itu dari apa? Kalau misalnya kita nggak punya jam, kita bisa lihat ke matahari. Ya, zaman dulu, zaman kerajaan dan sebagainya, orang belum bisa melihat jam, tapi kira-kira dia bisa bilang, wah ini sudah tengah hari, jam 12 siang. Oh ini sudah menjelang malam, atau ini sudah lewat tengah malam. Nah itu ada fenomena siang dan malam itu bisa mereka cermati dengan baik. Berikutnya, perbedaan waktu. Indonesia mempunyai 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, perbedaan waktu itu jelas sangat berpengaruh, ya.
Kalau misalnya kita korespondensi atau nelpon teman kita yang ada di luar negeri, di sini kita siang pas nelpon, tapi di sana di sebelah sana di negara tempat dia tinggal bisa jadi malam, ya. Jadi jangan berpikir, waduh, saya ini kan nelponnya siang, tapi saat diangkat, ngapain sih nelpon malam-malam? Jadi dianya malam, di kitanya masih siang, ya, seperti itu. Kemudian ada fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari, ya, dan pergantian musim. Artinya apa? Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim kemarau ini dan musim penghujan itu ada batas waktunya. Kalau musim penghujan itu antara Oktober sampai April, dan musim kemarau bulan April sampai Oktober. Artinya ada 2 musim yang saling bergantian menyapa Indonesia. Karena apa? Beda dengan yang di luar negeri. Kan ada 4 musim. Kalau kita setiap 6 bulan sekali kita berganti musim. Oke, kita lihat ruang menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Maksudnya apa sih? Kita ruang. Nih, kita punya ruang. Ingat, bukan ruangan ya. Ruang itu contohnya misalnya sekolah. Sekolah Bina Bakti. Ya. Sekolah Bina Bakti kan ruang lingkupnya luas ya. Nah, ruangnya juga luas. Kita berinteraksi individu dengan individu. Individu itu perorangan. Perorangan dengan perorangan. Seseorang dengan seseorang. Kamu dengan teman kamu. Saat kamu istirahat, main, kemudian jajan, ya. Nah, kemudian individu dengan kelompok. Contohnya apa? Misalnya nih, Mister ngajar di kelas. Nah, itu individu dengan kelompok. Artinya ada satu orang yang berbicara, kemudian sekelompok lainnya mendengarkan. Nanti ada timbal baliknya atau feedback. Apakah ada pertanyaan, ataukah ada tanggapan. Dan berikutnya adalah kelompok dengan kelompok. Misalnya kayak gimana sih, Mister? Kan nggak mungkin satu kelas misalnya 7A ngobrol sama 7B. Ya bukan ngobrol maksudnya, tapi di sini adalah interaksi. Interaksi itu belum tentu ngobrol loh. Ya. Contohnya apa? Pernah ikut pesta rakyat 17 Agustus kan? Nah, coba kalian lihat. Pertandingan apa yang selalu melibatkan satu kelas? Banyak ya. Yang paling gampang itu adalah tarik tambang. Tarik tambang itu kelas 7A melawan kelas 8B misalnya. Nah, ini kelompok dengan kelompok. Nggak mungkin individu dengan kelompok. Nggak mungkin satu anak 7A melawan satu kelas 8B. Pasti kalah, ya. Nah, kelompok dengan kelompok inilah yang kemudian berinteraksi di sini kalau kita lihat. Artinya kelompok 8B melawan kelompok 7A, ya, saling menarik tambang untuk mencari siapa yang paling kuat. Nah, itu adalah interaksi. Jadi, interaksi itu tidak hanya sekedar ngobrol. Meskipun banyak orang yang mengatakan kalau interaksi lebih diibaratkan dengan ngobrol, padahal enggak juga, ya. Oke, itu tadi tentang konektivitas, ya. Ini sekarang ada tugas yang kamu harus kerjakan. Untuk hari ini tugasnya nanti akan dikerjakan di Google Classroom, kemudian dikumpul, ya. Jangan lupa menulis nama dan nomor kelas, ya. Di sini untuk 40 menit yang akan datang, ya. Kamu harus menuliskan tugas ini, ya. Boleh diketik, ya, yang rapih. Ya, artinya supaya kamunya juga belajar untuk mengerjakan tugas dengan baik, rapih, tertata dengan rapi ya, pokoknya seperti itu.
Yang pertama, sebutkan 5 ruang yang kamu ketahui di Pulau Jawa. Dalam hal ini bisa berupa tempat wisata ataupun penampakan alam seperti gunung, sungai, dan lain-lain. Paling gampang, kamu kan pernah berpariwisata, jalan-jalan, rekreasi. Masa nggak ada satu tempat ruang pun yang kamu nggak ketahui kan? Iya, pasti tahu 5 ruang yang kamu ketahui di Pulau Jawa. Ya. Nah, saya kasih contoh nih, misal kasih contoh, tapi yang contoh ini nggak boleh ditulis ya, nggak boleh ditulis sekali lagi. Contohnya tempat wisatanya tuh apa? Pantai Pangandaran. Ingat ya, yang Pantai Pangandaran nggak boleh dimasukin di sini, karena sudah bisa kasih contoh. Itu Pantai Pangandaran. Ya. Itu ruang. Kemudian deskripsikan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahmu. Rumah kamu kan pasti ada ruangannya kan? Nggak mungkin begitu masuk blong kayak aula. Itu mah bukan rumah. Kemungkinan gudang. Ya. Pasti ada, deskripsikan ruangan-ruangan yang ada di dalam. Artinya misalnya gini, ini kamar saya, ya, saya punya ruangan khusus buat saya, kamar saya nih. Ada foto ini, ada piagam ini, kemudian di ujung ada AC misalnya, kemudian ada keyboard, ada TV, ada laptop, ya. Ruangan saya memiliki misalnya mempunyai kursi lipat dan sebagainya, ya. Artinya tugas kamu sekarang sudah bisa membedakan mana yang ruang, mana yang ruang. Oke, itu aja pertemuan pada bab yang pertama ini. Jadi selalu akan diakhiri dengan tugas atau evaluasi. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kita ketemu lagi di bab yang berikutnya. Sampurasun, salam rahayu.